Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Senarai kalimat yang monumental dari seorang proklamator, Bung Hatta, yang berusaha mengingatkan kepada seluruh anak bangsa betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran daripada hanya sekedar menjadi pintar dan terampil. Mengingat bangsa ini tidak kekurangan manusia-manusia cerdas dan cakap, akan tetapi bangsa ini membutuhkan lebih banyak lagi manusia-manusia yang menjadikan nilai kejujuran sebagai prinsip hidup. Menurut saya, kecerdasan dan kecakapan merupakan kerja mekanis yang dapat dilakukan oleh siapapun karena dihasilkan atas dasar catatan empiris. Sementara kejujuran adalah konsep kerja idealis yang dalam prosesnya cara-cara etis menjadi tuntunan sebuah prinsip yang dipandang sebagai pilihan yang realistis. Tanpa kejujuran, manusia cenderung menghalalkan segala cara dalam menggapai tujuannya. Sementara kejujuran akan mengarahkan manusia untuk melakukan proses dengan mengupayakan hasil yang baik dan berkualitas sebagai sesuatu yang utama. Namun begitu, masih banyak yang menganggap kejujuran merupakan kendala yang dapat menghambat karir menjadi pejabat. Di samping ada juga yang memang sudah terlanjur merasakan betapa nikmat menjadi seorang aristokrat. Dengan kata lain, kejujuran bukanlah pilihan tepat bagi seseorang yang gila hormat, terlebih bagi individu yang diperbudak jabatan. Seperti karakter yang dimiliki banyak politisi yang demi ambisi menukarkan reputasi demi gengsi semata, yang dalam pandangannya dapat memuaskan hasrat dan nafsunya. Seperti dramaturgi yang tengah dipentaskan saat ini oleh salah satu partai yang berkolaborasi dengan figur yang kepalang tenar sebagai pribadi yang culas, yang memiliki talenta dengan karakter antagonis. Bayangkan, dalam satu kesempatan, dia mengatakan tidak mau menjegal pencalonan Prabowo jika maju sebagai kandidat capres dengan alasan bahwa Prabowo adalah promotornya. Saya menjadi gubernur DKI itu dicalonkan oleh Gerindra dan PKS. Pak Prabowo, Pak Salim Segaf, pimpinannya. Mereka berdua dan dua partai inilah yang mencalonkan saya. Saya ingin garis bawahi pada semuanya menemui saya bahwa apapun harapan untuk terkait Pilpres, jangan dengan saya, tapi bicarakan dengan para pimpinan partai. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Tetapi dalam kesempatan lain yang rentang waktunya tidak begitu lama,
datang tawaran dari partai yang akan mengusungnya menjadi capres. Dan seketika itu pula, dia mudah lupa atas apa yang pernah diucapkannya dan mengatakan, "Saya siap maju sebagai presiden seandainya ada partai politik yang mencalonkan," ujar Anies kepada Reuters dalam wawancara di Singapura, seperti dikutip kompas.com pada Jumat 16 September 2022. Seorang Anies dikenal juga sebagai pengumbar janji. Dalam janji kampanyenya, dia akan mencabut izin reklamasi kalau dia terpilih sebagai gubernur. Tapi janji tinggal janji, karena pada kenyataannya di awal Juni 2019 Anies menerbitkan IMB reklamasi yang jumlahnya 1.000 lebih. Hal lainnya, Anies juga meyakinkan di hadapan para pendukungnya bahwa dia tidak akan melakukan penggusuran atas rumah warga. Namun kenyataannya, dengan bantuan tidak kurang dari 1.500 personil gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan PPSU, Anies menggusur perumahan warga di Jalan Sunter Agung Perkasa 8 yang notabene adalah para pendukung Anies sendiri. Masih banyak lagi perkataan yang diucapkan Anies berkenaan janji kampanyenya yang tidak pernah ditepati. Pemirsa bisa cross-check di link bawah ini. Seperti pepatah yang mengatakan, "Kenalilah oleh kalian kebohongan, maka akan kalian ketahui siapa individu, kelompok, atau partai yang menjadi pendukungnya." Seperti yang telah kita ketahui bersama, Nasdem adalah partai yang ngotot mengusung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024. Dan hal ini semakin membuat kita mengerti apa sebetulnya yang menjadi orientasi perjuangan Partai Nasdem. Karena cukup jelas, sebagai partai yang katanya akan melakukan restorasi, pada kenyataannya Nasdem hanyalah partai yang menjadi kendaraan yang digunakan untuk mewujudkan ambisi seorang hipokrisi yang tak lain adalah ketua umumnya. Bahkan dengan memainkan siasat playing victimnya melalui jubir Nasdem Willy Aditya yang secara diplomatis menyatakan siap menjadi musuh. Dia mengatakan tidak ada masalah, sudah biasa juga Nasdem dijadikan common enemy, ujarnya. Padahal Nasdem sendiri yang mencari musuh dengan sikap inkonsistennya. Sementara itu, rumor yang berhembus sangat kuat di mana 3 menteri yang berasal dari Nasdem diprediksi akan dicopot karena dinilai sudah tidak bersinergi lagi dengan pemerintahan. Misalnya saja menyangkut peretasan data 1,3 miliar SIM card ponsel dan kebocoran anggaran sebesar 1 triliun lebih, dan atas pertimbangan pagu anggaran untuk tahun depan yang sebesar 19,7 triliun di Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dipimpin Johnny G. Plate. Lalu Kementerian Pertanian yang dikepalai Syahrul Yassin Limpo yang mengimpor beras 200.000 ton beras di saat Indonesia sedang menggalakkan swasembada beras dan ketahanan pangan yang sudah barang tentu. Hal ini membuat Presiden sangat kecewa. Dan lainnya adalah skandal korupsi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, di mana Siti Nurbaya Bakar
dari Partai Nasdem adalah menterinya, di mana terjadi permasalahan menyangkut izin HGU PT Duta Palma yang dimiliki oleh Surya Darmadi. Yang dalam kasus ini, negara ditaksir dirugikan lebih dari 78 triliun. Dan kesemuanya itu berasal dari Partai Nasdem yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan dukungan yang diberikan Nasdem terhadap Anies Rashid Baswedan seperti yang mereka tuduhkan itu, melainkan lebih kepada kinerja yang dianggap sudah tidak bersinergi. Begitu juga kelompok yang menjadi pendukung Anies Rashid Baswedan yang sering mengklaim sebagai kelompok paling Islam dan intoleran terhadap eksistensi keyakinan Kristiani, tiba-tiba bersikap permisif terkait nama baptis Yohanes yang sekarang disandang oleh idola mereka menjadi Yohanes Anies Rashid Baswedan, yang dengan pedenya seorang Nobel Bak Mukmin mengatakan bahwa itu adalah sikap toleransi yang dimiliki Yohanes atau ARB, dan mereka tetap pada sikapnya yang anti pluralisme, sebuah ungkapan yang kocak bin poplak. Hal ini membuat saya menjadi percaya atas pernyataan seorang Profesor Dr. Saiful Muzani MA yang perkataannya ditujukan kepada Yohanes atau Anies. Orang itu jangan nyabanin gereja, atau mungkin maksudnya menyambangi gereja. Disuruh makan babi pun akan dia makan kalau bisa jamin dia jadi presiden. Ujarnya, seperti yang saya sebutkan di awal, kenalilah kebohongan, maka akan diketahui siapa individu, kelompok, atau partai yang menjadi pendukungnya. Dan sekarang sudah saatnya bagi kita untuk memastikan berdiri dan berada di posisi mana kita. Merdeka!